Ya, baik. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana serangan yang baru-baru ini terjadi ya, 25 Maret khususnya ya, yang terjadi di Moskow, serangan teroris yang terjadi di salah satu gedung konser di Crocus City, yaitu di negara Moskow. Ketika saya ini kebetulan saya ini malam Sabtu malam Minggu ya, saya sedang setelah pulang dari kampus, saya ngopi, biasa ngopi-ngopi dengan teman saya, kemudian terlihat adalah berita yang sangat mengejutkan sekali, tentunya serangan teroris. Tentu ini yang diserang adalah negara Moskow, kota Moskow, yang dimana negara salah satu bagian dari negara Rusia. Tentu saja banyak orang yang berspekulasi ini ada hubungannya antara perang Rusia dan Ukraina gitu. Ya. Kemudian setelah saya baca-baca, ada yang mengatakan bahwasanya pihak ISIS mengeklaim bahwasanya dirinya lah yang telah menyerang gitu. Nah, dari data yang telah dilihat bahwasanya ada 137 orang yang tewas, diantaranya terkena tembakan dan juga ada yang terkena api ya, karena kan sampai terbakar gedung tersebut gitu. Nah, kemudian reaksi dari Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan peringatan itu sebagai upaya mengikuti warga. Tidak jelas juga bagaimana pemerintah Rusia mengambil tindakan sehubungan dengan peringatan. Nah, salah satu cabang ISIS di Asia Tenggara, ISIS-K, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut yang merupakan serangan paling mematikan di Rusia dalam 20 tahun terakhir. Nah, juru bicara Kremlin tidak menanggapi pertanyaan tentang peringatan AS terkait Balai Kota Korkus. Namun Sergei Naryshkin, Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, ya ini Kepala Badan Intelijennya, mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa benar Washington memberi informasi terkait serangan, namun hal itu terlalu umum. Jadi juga bahwasanya pihak intelijen dari Rusia juga mencari tahu apakah ini serangan dari Amerika Serikat, itu Washington. Nah, dan dikatakan juga informasi AS terlalu umum dan tidak memungkinkan kami untuk mengidentifikasi sepenuhnya mereka yang melakukan kejahatan mengerikan ini, ujarnya. Walau begitu, seorang karyawan bernama Islam Khalilov mengatakan bahwa staf Korkus telah diberitahu tentang kemungkinan serangan teroris tidak lama setelah peringatan publik yang dikeluarkan Amerika Serikat tanggal 7 Maret. Jadi memang Amerika Serikat, salah satu orang mengatakan Amerika Serikat sudah mengabarkan bahwasanya akan ada serangan gitu. Yang berbunyi, kami diperingatkan akan adanya serangan teroris dan kami diinstruksikan tentang apa yang harus dilakukan dan kemana harus membawa orang, kata Khalilov dalam wawancara dengan Dmitry Yegorov, jurnalis olahraga terkenal Rusia. Nah, kemudian apa impactnya bagi Indonesia gitu kan? Karena kita tahu bahwasanya 5 tahun terakhir ini ada perang besar antara Rusia dan Ukraina, dan itu membuat harga-harga pasar, harga-harga minyak khususnya itu menjadi meningkat. Dan itu tentu sangat mempengaruhi perdagangan global gitu ya. Harga kita ketahui sekarang, harga-harga sembako, harga minyak khususnya itu meningkat. Harga beras, harga cabai, segala macam. Sehingga ini sangat berdampak sekali bagi negara kita, yang dimana kita ini negara konsumen. Ya, walaupun memang dampaknya tidak terlalu besar karena kita negara konsumen. Yang berdampak besar itu dirasakan bagi negara-negara yang produsen, yang dia yang memproduksi, kita hanya konsumen. Namun ternyata fakta di lapangan, saya bertanya kepada ibu saya sendiri, ternyata itu sangat berdampak sekali ya bagi suatu keluarga lah yang biasanya sehari mengeluarkan 3 sampai 50 ribu untuk 3 kali makan, ini bisa sampai 100 bahkan 200 ribu. Jadi dampak dari serangan tersebut
adalah bahwasanya itu tindak lanjut orang-orang yang membenci Rusia ya karena ia menyerang Ukraina. Dan ya tadi seperti itu. Ini mohon maaf agak buru-buru karena saya baru lihat ternyata deadline hari ini sampai jam 16.09 gitu. Maaf sekali Mas Anton.